Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kapur, NIM T 2018-3014. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen perubahan menurut teori Raff-Dahrendorf dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu sendiri. Pertama, kita belajar apa itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah segala satu proses kegiatan dalam memperdayakan sumber daya yang ada untuk bergeser dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang akan datang. Dan hubungan antara perubahan dengan teori Raff-Dahrendorf yaitu menurut Raff-Dahrendorf bahwa perubahan dapat tercipta dengan adanya satu konflik, yang mana masyarakat bakalan tunduk dengan adanya suatu perubahan melalui konflik itu. Dahrendorf sendiri membagi 3 tipe. Yang pertama adalah terjadinya proses transformasi, yang kedua adalah kondisi konflik dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas konflik, dan yang ketiga adalah kondisi perubahan dapat mempengaruhi struktur sosial. Dari ketiga tipe itu saya dapat mengambil contoh, yaitu terjadinya proses transformasi, yang mana suatu konflik yaitu COVID-19 merubah berbagai sektor, khususnya pendidikan. Yang dahulunya bertatap muka, sekarang menggunakan virtual. Dan dari perubahan tersebut banyak sekali muncul kreativitas dan inovasi yang diberikan agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar tanpa membosankan dengan berbagai macam media pembelajaran yang digunakan, seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, antara lain perubahan pasar, strategi organisasi, teknik, dan yang terakhir adalah sasaran dan nilai. Salah satu contohnya yang dapat saya ambil yaitu adanya perubahan pasar, yang mana dari sana baik sekolah itu mendapatkan suatu PR yang mana nantinya lulusan mereka dapat bersaing di dalam dunia kerja, yang mana lulusan sekarang itu tidak hanya pandai dengan ilmu pengetahuan, tetapi harus diselingi dengan skill yang ada. Jadi sekarang banyak sekolah yang memberikan ekstrakurikuler yang berguna untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, baik dalam ekstrakurikuler memasak, menjahit, kesenian, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, yang mana kelak mereka jika lulus mereka dapat bersaing, dan jika mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, mereka bisa menggunakan bakat mereka yang mereka peroleh di sekolah dengan membuka lapangan pekerjaan seperti memasak. Mereka pandai memasak dan mereka bisa membuat catering, atau mereka pintar menjahit. Mereka kelak bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti membuka toko jahit, seperti itu. Faktor selanjutnya pendorongnya yaitu menurut Wibowo, beliau mengatakan bahwa faktor pendorong itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang mana faktor internal tersebut terjadi di dalam diri masyarakat seperti perubahan dalam sistem organisasi, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Yang ketiga adalah introduksi teknologi baru, yang mana yang dapat saya ambil contoh yaitu introduksi teknologi baru, yang dahulunya masih menggunakan manual, sekarang berpindah ke digital, seperti itu. Yang mana perubahan tersebut dilakukan karena dituntut adanya perubahan dari tahun ke tahun, yang mana dalam perubahan tersebut dapat menunjang kinerja masyarakat dalam kesehariannya. Jadi mau tidak mau masyarakat harus berubah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini terjadi di luar organisasi. Salah satu contohnya adalah lingkungan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Yang mana yang dapat saya ambil contohnya adalah lingkungan. Lingkungan sendiri sangat berpengaruh dalam suatu perubahan. Ya, contohnya saja dalam dunia pendidikan. Jika di sekolah itu membuat model pembelajaran ala pesantren, tentu lama-kelamaan peserta didik tersebut akan berubah, yang mana dahulunya di rumah itu sholatnya kurang tepat waktu, masih nanti tidak, atau sholatnya bolong-bolong. Karena adanya perubahan pengaruh dari lingkungan sekolah yang menggunakan pembelajaran ala pesantren, lama-kelamaan peserta didik tersebut sholatnya tepat waktu, terus sholatnya tidak bolong-bolong lagi. Jadi ada pengaruh sangat besar dalam suatu lingkungan itu. Jadi jika lingkungan tersebut memiliki dampak negatif, juga akan membuat pengaruh perubahan yang negatif juga, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tentang teori Raff-Dahrendorf dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.